that I'm gonna invite you. Di sini ada tips and tricks Bapak Ibu yang dimulai dari saya. Jadi tips and tricks nanti kita akan bahas bareng-bareng dimulai dengan saya. Jadi nanti sudah banyak nih yang raise a hand. Oke, I'm gonna invite you. Nanti silakan di unmute dan juga nyalakan kameranya. Karena not knowing, not loving, tak kenal maka tak sayang. Dengan melihat video Bapak Ibu, kita bisa saling kenal nanti ya. Oke, kita mulai dengan yang pertama di situ ada tips and tricks to become confident in spoken English. Jadi cara-cara untuk menjadi PD atau untuk PD ngomong bahasa Inggris. Karena kalau sebenarnya kita sudah ada basicnya, tapi kalau tidak PD, itu akan blank semuanya. Saat mau berbicara bahasa Inggris, tapi saat kita kurang PD-nya, bahasa Inggrisnya itu terlihat tidak bagus. Karena tidak pede nih. Mungkin kalau saya tidak pede malam ini, Bapak Ibu akan mikir, ih bahasa Inggrisnya nggak bagus, padahal grammarnya sudah tepat nih. Tapi hanya karena tidak pede, itu bisa terlihat bahasa Inggrisnya tidak atau kurang bagus. Jadi saat grammarnya kurang bagus, tapi Bapak Ibu pede, PD-nya tinggi, itu terlihatnya Inggrisnya oke. So, you need to boost your confidence. You're speaking by having confidence. Jadi memang dimulai dari percaya dulu. Gimana dong caranya untuk percaya diri? Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya nih Bapak Ibu. Let's go to the first. Kita ada nomor satu di situ. Nomor satu di situ ditulis speak slowly and clearly. Jadi berbicara bahasa Inggris itu kalau cepat itu yang bagus. Tidak Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara bahasa Inggris itu yang penting adalah jelas, intonasinya jelas, pelafalannya tepat, tidak perlu Bapak Ibu melafalkannya dengan cepat. Biar terlihatnya bagus ya harus cepat. Tidak. Jadi biar terlihat bagus, Bapak Ibu harus jelas ininya, pelafalannya harus tenang dan juga pede pastinya. Kalau pede, terlihatnya akan oke. Remember that. Saya ulang terus nih. Kalau pede, terlihatnya akan oke. Meskipun bahasanya atau susunan tata bahasanya kurang tepat. That's okay. Jadi yang pertama adalah speak slowly, berbicaranya tenang saja, pelan saja, santai, tapi clear, jelas pelafalannya. Contoh di situ ada enjoy. Boleh nggak berbicaranya cepat? Boleh saat Bapak Ibu sudah bagus pelafalannya. Kalau pelafalannya sudah bagus, mau bicaranya cepat, mau bicaranya lambat, itu oke. It doesn't matter. At least pelafalannya sudah benar dulu. Pelafalannya sudah oke dulu, sudah tepat. Jadi kalau untuk memulai in speaking, Bapak Ibu lebih baiknya berbicaranya pelan saja. Slowly and clearly. Enjoy your time while speaking English. Jadi nggak perlu cepat, Bapak Ibu. Tinggal pelan-pelan santai, dinikmati, dirasakan bahasa Inggrisnya. Nanti akan terlihatnya bagus. Jadi tidak perlu tergesa-gesa in speaking English. You don't have to worry or you don't have to be in a hurry. Tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu cepat-cepat nih. Pelan aja. Pelan dan jelas. Itu yang pertama nih, menurut saya. Kalau boost your confidence untuk meningkatkan kepercayaan dirinya Bapak Ibu. Mulainya dari yang pelan dulu, yang jelas dulu, sambil dinikmati nih bicaranya. Itu menurut saya. Nanti Bapak Ibu boleh. Kalau menurut saya begini nih Rida, boleh. Nanti I will give you time. Saya akan berikan waktu nih. Karena saya akan ada slide. Let me finish my slide. Then let's talk together ya. Let's go to the next one. I have number two. Saya di situ punya nomor dua Bapak Ibu. Nomor duanya adalah overcome the fear of making mistakes. Overcome. Oh, I overcome. How do you overcome? Overcome itu gimana sih caranya nih?
atau overcome something like menyelesaikannya. Jadi overcome the fear of making mistakes. Fear, ketakutan. Making mistakes, membuat salah. Biasanya kalau sudah buat salah, itu akhirnya nggak pede. Nggak pede itu karena takut buat salah. Actually, mistakes are a natural part of learning English. Jadi membuat kesalahan itu adalah sangat normal, sangat alami Bapak Ibu dalam proses belajar, khususnya belajar bahasa Inggris yang bukan bahasa utamanya kita di Indonesia. Belum menjadi bahasa kedua, bukan bahasa utama dan juga belum menjadi bahasa kedua kita di Indonesia. Jadi sangat normal sekali, sangat oke, sangat natural atau tidak apa-apa kalau Bapak Ibu membuat kesalahan dalam berbicara bahasa Inggris. Saya orang Indonesia nih Bapak Ibu. Terkadang saat berbicara bahasa Indonesia masih dengan grammar atau susunan kata yang kurang tepat. Ini bahasa Indonesia saya, bahasa utama saya. Tapi masih buat salah. Dan I am okay. Dan itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Intinya tetap harus latihan terus, practice more. Seperti yang saya tulis di atas yang warna hitam, itu ada the more you practice, the better skill you have. Semakin banyak kita praktek, bukan banyak, semakin sering kita praktek, semakin bagus nih skill yang kita dapat. Jadi jangan pantang menyerah, harus terus latihan Bapak Ibu. Buat salah it's okay, keep going, lanjutkan saja prosesnya. Mau buat salah itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. It's not a big deal. Yeah, that's the second one. Let's go to the next one. I have the third. Nah, number three, ini ada practice with other English learners. Di situ ada practice. Practice itu latihan, Bapak Ibu. Latihannya dengan siapa? Saya tidak punya partner. Menemukan partnernya saja sangat sulit nih. Kadang kalau kita ketemu partner, partnernya itu kadang judging. Bahasa Inggrisnya kurang tepat. Grammarnya nggak bener nih. Kamu harusnya nggak begitu. Grammarnya harusnya begini. Itu sangat sering diketemukan di negara kita, Indonesia. Dan tidak apa-apa, and it's okay. Practice with other itu melatih kepercayaan diri kita, Bapak Ibu. Jadi saat saya di momen itu, saya pernah di momen itu Bapak Ibu, di judge by somebody, orang-orang pun menghakimi saya kalau grammarnya kurang tepat, kalau pelafalannya nggak benar, harusnya tidak begitu, itu nggak apa-apa. Bapak Ibu keep going, tetap lanjutkan dengan practice with other, mau direspon baik atau tidak baik, atau kurang baik, keep going. Kalau ternyata responnya menyakiti hati, berarti find another person. Temukan orang yang lain untuk praktek. Khususnya di era sekarang, sangat mudah sekali menemukan partner. Online bisa, offline bisa. Kalau memang kurang waktu, Bapak Ibu bisa online saja. By online, seperti hari ini kita lakukan ada online meeting by Zoom. Kita bisa communicate in English, join the club, bisa gabung di klub atau bisa juga ikut di aplikasi. Banyak aplikasi yang bisa kita pakai untuk praktek. Bisa praktek bahasa Inggris in speaking, writing, and others. Jadi banyak cara untuk Bapak Ibu praktek dengan yang lain atau dengan orang lain. Jadi tinggal bagaimana Bapak Ibu menyikapinya, mau atau tidak. You want to change your habit or not? Mau merubah kebiasaannya atau tidak? Atau masih dengan, aduh enggak deh, takut salah. Aduh enggak deh, nanti dihakimi orang karena grammarnya nggak benar. Kalau masih begitu, tidak akan berkembang bahasanya. Tidak akan berkembang karena kita perlu berkomunikasi atau socialize with somebody dengan orang lain untuk membuktikan nih apakah sudah pede nih saya, apakah sudah cukup meningkat kepercayaan diri saya berbicara di umum. Tidak harus di umum, setidaknya berkomunikasi dengan yang lain. Itu mampu melatih kepercayaan diri.
Jadi saya biasanya latihan dengan diri sendiri dulu, Bapak Ibu. Kalau ternyata sendiri bisa, saya tingkatkan berbicara dengan satu orang. Ternyata satu orang saya mampu nih. Berarti besok saya mau nyoba berbicara di depan dua orang sekaligus. Ternyata kok mampu, saya naikkan lagi. Dan itu bisa membantu Bapak Ibu untuk melatih kepercayaan diri. Karena dimulainya harus sedikit saja. Dimulainya pelan-pelan, it's okay, tapi konsisten. Kalau mulainya langsung di depan umum, ya oke kalau memang Bapak Ibu PD-nya sudah bagus. Tapi kalau memang PD-nya belum terlalu oke, bisa dimulai dengan diri sendiri dan diri sendiri menurut Bapak Ibu mampu, udah oke nih berbicara bahasa Inggrisnya, tinggal dinaikkan lagi dengan satu orang yang lain dan seterusnya. Bisa pakai cara itu kalau Bapak Ibu mau melatih kepercayaan dirinya ya. So that's number three. Itu ada practice with other English learners. Jadi poinnya adalah mencari partner yang sama-sama ingin belajar bahasa Inggris. Kalau kita tujuannya sama, itu nanti tidak akan ada judging, Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya, bahasa Inggrisnya kurang bagus. Enggak. Jadi nanti bisa lebih support one another, bisa saling support, bisa saling mendukung kalau memang ketemu dengan sama-sama yang tujuannya sama. Saya pengen belajar bahasa Inggris better nih. Pengen dapat bahasa Inggris yang lebih baik. Ternyata ada orang lain tujuannya sama. Nah, itu nanti bisa you need to find that partner in your practicing. Bapak Ibu bisa mencari partner yang seperti itu. That's number three. Itu ada poin yang ketiga nih Bapak Ibu. Kita lanjut ke poin yang keempat. Karena saya ingin mendengarkan menurut Bapak Ibu semua untuk boost the confidence itu apakah ada cara lain selain yang saya tunjukkan di slide? Pasti ada. Karena saya yakin banyak cara, banyak point of view yang Bapak Ibu bisa sampaikan nanti. You guys can speak in English, bisa berbicara bahasa Inggris, bisa juga pakai bahasa Indonesia. Tapi jangan bahasa daerah Bapak Ibu. Nanti kalau Jawa saya mampu. Tapi kalau selain itu nanti nggak bisa saya ya. Jadi in two languages, English and Indonesian is gonna be okay. Let's go to the next. Kita lanjut ke poin keempat. Nah, poin yang keempat itu ada watch movies. Nah, ini banyak pasti yang suka nonton film nih. Boleh nonton film, boleh nonton TV show, nonton film tapi dalam bahasa Inggris. Karena itu bisa nggak sih melatih saat kita mendengarkan atau mendengarkan musik atau nonton film, bisa nambah nggak sih pengetahuan? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Jadi saat Bapak Ibu bisa rutin menonton filmnya pakai bahasa Inggris, latihan mendengar, latihan memahami mimik wajahnya, pelafalannya, bagaimana buka mulutnya. Saya biasanya begitu nih Bapak Ibu. Kalau lagi latihan nih, terus nggak punya partner, ya sudah nonton film saja. Filmnya pakai bahasa Inggris. Yang saya suka filmnya. Kalau saya suka action, berarti saya nonton action pakainya bahasa Inggris nih. Ngerti nggak? Ya, at least saya tahu poinnya. Meskipun tidak paham 100% apa fully keseluruhan, dalam film itu kan ada 1 jam, 1 jam setengah, bahkan sampai 2 jam. Itu tidak 100% 2 jam mengerti apa yang diucapkan. Setidaknya I get the insights. Saya memahami something new yang mungkin dari pelafalan, yang mungkin dari kosakata yang baru, yang akhirnya saya mengerti, oh ternyata ada kosakata yang baru, artinya ini. Ternyata artinya sama dengan yang ini yang saya ngerti. Jadi pasti akan ada something new, sesuatu yang baru yang kita dapat saat nonton film. Kalau cuman ya udah ditonton aja, nggak ngerti tonton aja, itu juga oke Bapak Ibu. Nggak mungkin nggak dapat, pasti dapat sesuatu yang baru. Entah itu cara pelafalan, entah itu gaya bicaranya, entah itu kosakata yang baru. Pasti Bapak Ibu nanti dapat something new, sesuatu yang baru. Jadi bisa watch movie atau juga TV shows. Mendengarkan musik itu juga bisa. Jadi praktek itu tidak selalu langsung Bapak Ibu terjun ke depan umum berbicara bahasa Inggris, tidak. Bapak Ibu bisa nonton film, bisa dengerin musik, dan juga bisa hanya untuk membaca saja, itu sebenarnya juga mampu untuk practicing. Jadi praktek itu ya bisa membaca,
bisa dari nonton film, TV show, dan lain-lain. Jadi tidak ada kata untuk tidak latihan. Jadi boost your confidence itu bisa dengan nonton film, film kesukaan kita. Jadi kalau filmnya Korea berarti bahasanya yang akan dimengerti ya Korea. Kalau hari ini kita belajarnya bahasa Inggris, so you need to boost in watching English film. Berarti dimulai dengan menonton film English atau Western movie. Itu poin yang keempat. Dan kita lanjut poin yang kelima. Ini poin yang terakhir nih Bapak Ibu. Tapi bukan meskipun poin yang terakhir, tapi kita belum berakhir. Jadi jangan leave the class, jangan don't leave the meeting. Kita masih ada sesi nanti tanya jawab, diskusi dengan saya. So stay here and let me finish the slide. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Itu ada nomor 5 nih, Bapak Ibu. Number 5. Di situ ada ask, ask, ask. Itu artinya bertanya. The experts. Loh, kok bisa bacanya the? Kan tulisannya the. Nah, itu nanti ada, kalau kita belajar atau ask the expert, nanti tahu nih, kenapa ini bacanya the, kenapa ini bacanya the, nanti akan ada informasinya. Jadi tahu informasi begitu, ya Bapak Ibu harus bertanya pada yang ahli, expert. Siapa yang ahli? Bisa guru, bisa tutor, bisa juga seseorang yang memang sudah atau mampu mengerti bahasa Inggris lebih dari kita, itu expert. We call it as an expert. Expert itu seseorang yang ahli. Bacanya the, bukan the expert, tapi bacanya the experts. Kenapa the? Karena kalau dimulai dengan huruf hidup, vowel sound. Vowel sound dilafalkan dengan huruf hidup, bacanya itu ada the, ada the. Kalau bacanya the, dimulai dengan huruf yang hidup. Nah, E ini adalah huruf hidup, Bapak Ibu. Jadi dibacanya tidak the, tapi the. Ask the experts. Jadi Bapak Ibu bisa diskusi atau bertanya pada yang ahli untuk meningkatkan kepercayaan diri. Seperti yang saya sampaikan, bahwa kita juga meskipun membuat salah itu oke dalam belajar bahasa, tapi kita juga harus mencari benarnya nih. Kalau ternyata yang ini salah, kita harus menemukan gimana caranya yang benar dengan cara bertanya pada yang ahli, atau Bapak Ibu juga mampu join the English course, bisa ikut kelas bahasa Inggris, apalagi sekarang di era digital, belajarnya tanpa harus kita duduk capek, harus ke tempat kursusnya, sangat melelahkan, belum macet, belum panas, hujan, dan lain-lain. Bapak Ibu hanya bisa duduk, bisa join the English course. English course-nya bisa online, bisa offline, depend on your willingness, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ask the expert, bertanya pada yang ahli, itu bisa Bapak Ibu dapatkan juga by joining the English class. Bisa gabung dengan kelas English. Jadi biar nanti diajarkan tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa dapat insight dari kelas, nanti dipelajari juga nih bagaimana grammar yang tepat, bagaimana pelafalan yang tepat by joining the English course. Jadi bisa ikut kelas English, bisa juga bertanya kalau ada kenalan tutor atau guru, bisa juga langsung ditanyakan. Kalau ternyata belum ada, terus ada rezeki nih, Bapak Ibu bisa datang atau ikut di English course. Something like that. So that's the point that I am telling you. Itu adalah poin-poin yang saya sampaikan menurut on me, menurut saya. Jadi ada 5 poin nih untuk boost our confidence in speaking English.